Jual beli adalah salah satu transaksi harian yang sudah menjadi rutinitas kita. Ada begitu banyak barang yang bisa kita jual, baik itu untuk mencari keuntungan ataupun karena memang faktor kebutuhan sehingga harus menjual sebagian barang yang kita miliki. Di sisi lain, kita mengenal ada istilah zakat, di mana istilah ini banyak mengiringi kegiatan muamalah kita, tak terkecuali transaksi jual beli. Satu di antara barang yang banyak diperjualbelikan adalah rumah. Informasi terkait penjualan rumah dapat dengan mudah kita temukan, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Terlebih di zaman modern seperti saat ini, kita dengan mudah menjual atau mencari informasi terkait penjualan rumah. Pertanyaan muncul terkait apakah ketika menjual rumah ada zakat yang harus kita bayarkan ketika rumah itu telah terjual. Untuk menjawabnya, hal pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa berbeda antara menjual rumah dan jualan rumah. Menjual rumah artinya dia bukan sebagai pedagang properti atau rumah yang dia beli sejak awal tidak diniatkan untuk diperdagangkan. Adapun jualan rumah, dia menjadikan aktivitas menjual rumah sebagai profesi atau dia menggeluti bisnis properti. Dia meniatkan rumah yang dibeli untuk diperdagangkan. Dari perbedaan tersebut sudah bisa kita pahami bahwa di satu posisi seseorang menjual rumah bukan karena faktor bisnis, sementara di posisi yang lain seseorang menjual rumah karena memang itu bagian dari pekerjaan atau bisnis yang dia geluti, atau kita banyak mengenal dengan istilah bisnis properti. Untuk yang pertama, yaitu menjual rumah, ini tidak ada zakatnya. Adapun yang kedua, yaitu jualan rumah, maka ada kewajiban zakatnya. Karena di antara syarat barang menjadi wajib dizakati adalah ketika barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan. Syekh As-Samarqandi rahimahullah di dalam Uyun Al-Masail menjelaskan, Hisham berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad, yakni Ibnu Hasan Asy-Syaibani, tentang seseorang yang membeli hamba sahaya untuk dijadikan pembantu. Dan dia berniat jika ada keuntungan akan dijual. Apakah ada zakatnya?" Muhammad bin Hasan menjawab, tidak ada zakat. Seperti itu pula ketika ada orang yang beli, lalu jika nanti menguntungkan akan dijual. Demikian pula penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan, apabila seseorang mempunyai tanah bukan untuk diperdagangkan, namun jika nanti ditawar dengan harga tinggi, akan dia jual. Harta seperti ini bukanlah tergolong barang dagangan karena dia tidak berniat untuk diperdagangkan. Dan semua orang yang memiliki barang, jika barangnya ditawar dengan harga yang tinggi, biasanya dia akan menjualnya, sampai pun rumahnya, mobilnya, atau barang semisalnya. Terkait zakat jualan rumah, maka dia mengikuti ketentuan pada zakat perdagangan, yaitu 2,5%. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan nisab atau batasan kadar wajib zakat pada zakat perdagangan. Nisabnya adalah seperti nisab emas, yaitu 85 gram. Jika ingin diuangkan, dikalikan dengan harga beli emas di saat jatuh tempo wajib zakat. Misalnya, seandainya harga emas per gram saat ini adalah 800.000 per gram, maka nisabnya adalah 800.000 dikali 85 gram, yaitu 68 juta. Sedangkan cara mengetahui apakah bisnis tanah atau properti sudah masuk wajib zakat perdagangan atau belum, maka cara menghitung zakatnya adalah dengan menghitung nilai barang ditambah keuntungan bersih dikurangi hutang dan biaya operasional. Nilai barang adalah harga barang di saat jatuh tempo zakat. Jika hasil perhitungan tersebut sudah mencapai nisab dan dari segi waktu sudah mencapai batas waktu 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5% dari jumlah tersebut. Sebagai contoh, seorang penjual tanah di akhir tahun, ia memiliki nilai aset dagang sebesar 2 miliar rupiah, lalu keuntungan bersih sebesar 1 miliar rupiah, hutang dan biaya operasional sebesar 500 juta rupiah. Maka cara menghitung zakatnya adalah
2 miliar ditambah 1 miliar dikurangi 500 juta, hasilnya 2,5 miliar. Lalu dari 2,5 miliar dikali 2,5%, maka zakatnya adalah 62.500.000 rupiah. Maka zakat yang dikeluarkan sebesar 62.500.000 rupiah. Dari sini kita dapat simpulkan, jika yang kita lakukan hanyalah menjual rumah yang kita tempati, maka transaksi jual beli seperti ini bukanlah muamalah yang mengharuskan kita membayar zakat. Terlebih pada umumnya, kita membangun rumah karena untuk kita tempati, bukan diniatkan untuk diperjualbelikan. Jika karena kondisi tertentu, apalagi dengan tawaran harga yang menguntungkan bagi pemilik rumah, hingga pada akhirnya dia menjualnya, maka transaksi itu berbeda dengan para pelaku bisnis properti yang memang sejak awal pembangunan rumah bertujuan sebagai bisnis jual beli rumah, sehingga ada nilai zakat yang perlu dibayarkan.